Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Dududur Rahman. Unit kerja saya dari SD Negeri 1 Pasir Gelis, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait keikutsertaan saya dalam apresiasi GTK tahun 2025 kategori guru transformatif. Saya akan menyampaikan berbagi praktik baik berjudul Pecahan Senilai Mudah dengan Protendip Mantip. Protendip Mantip itu sendiri adalah suatu akronim, yaitu Project Based Learning dengan pendekatan Deep Learning membuat media manipulatif. Apa yang mendasari saya melakukan praktik baik ini? Saya berangkat dari kondisi guru pada setiap fase di kurikulum Merdeka, di mana terdapat panduan utama, yaitu CP atau capaian pembelajaran. CP ini harus tuntas di akhir fase pembelajaran. Sebagai contoh, saya sebagai guru di kelas 4 SD, berarti saya adalah guru di akhir fase B. Kemudian, dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan, salah satunya adalah matematika. Matematika untuk peserta didik jenjang SD yang berada dalam tahap berpikir kognitif operasional konkret tentu memerlukan suatu pembelajaran yang dapat menghadirkan konsep nyata dari suatu materi pembelajaran yang bersifat abstrak. Dalam salah satu CP Matematika Fase B, berdasarkan BSKAP nomor 046 tahun 2025, peserta didik mengenal dan dapat menerapkan pecahan senilai. Konsep pecahan ini merupakan sesuatu yang abstrak bagi peserta didik jenjang SD dan perlu difasilitasi kegiatan pembelajarannya dengan suatu hal konkret untuk mewujudkan konsep pecahan yang masih abstrak tersebut. Kemudian, kondisi rapor pendidikan dari SD Negeri 1 Pasir Gelis pada tahun ajaran 2024 menunjukkan 100% peserta didik sudah memenuhi kompetensi minimum. Bahkan, mengalami kenaikan sebesar 10 dari tahun sebelumnya untuk bidang numerasi. Secara tren memang positif dan menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun, kenaikannya belum signifikan. Maka, dengan kondisi tersebut dan memperhatikan bahwa kelas 4 pada tahun selanjutnya ketika di kelas 5 akan melaksanakan ANBK, dirasa peserta didik kelas 4 perlu meningkatkan kompetensi numerasi, salah satunya dengan mengoptimalkan pembelajaran matematika. Saya mendapatkan tantangan nyata dari kondisi tersebut, sehingga saya berinisiatif untuk memfasilitasi pembelajaran matematika materi pecahan senilai ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan pendekatan Deep Learning membuat media manipulatif. Tujuan yang ingin dicapai dari praktik baik ini adalah membagikan pengalaman langsung terkait bagaimana pengaplikasian model pembelajaran PJBL dengan pendekatan pembelajaran deep learning dan memberikan contoh variasi media pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengaktualisasikan konsep materi pecahan senilai melalui media manipulatif. Manfaat dari praktik baik ini adalah secara langsung peserta didik dapat terfasilitasi pembelajaran pecahan senilai dengan suatu pembelajaran berbasis proyek. Maka hasil dari produk yang dibuat secara nyata dapat langsung digunakan dalam memahami konsep pecahan senilai. Berikut adalah beberapa langkah aksi yang saya lakukan dalam melaksanakan praktik baik pembelajaran pecahan senilai mudah dengan Protendip Mantip. 1. Melakukan persiapan pembelajaran. Di sini saya melakukan 2 langkah, yaitu yang pertama, menganalisis gaya belajar peserta didik berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Dan yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran model PJBL dengan pendekatan Deep Learning Protendip Mantip. RPP atau rencana pembelajaran yang dibuat untuk praktik baik ini menggunakan model PJBL dengan pendekatan deep learning, sehingga sintak dari pembelajaran ini diantaranya 1. Penentuan proyek 2. Perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek 3. Penyusunan jadwal pelaksanaan proyek 4. Penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru 5.
penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil proyek. Dan yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Dari keenam langkah tersebut, setiap langkah yang dilakukan mengacu pada 3 prinsip pendekatan pembelajaran deep learning, yaitu berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran PJBL dengan pendekatan deep learning. Saat pembelajaran dilaksanakan, guru melakukan pembukaan pembelajaran dengan gembira, mulai dari yel-yel hingga mengecek kehadiran dan memastikan peserta didik siap untuk belajar. Lalu, guru melakukan apresiasi dengan menghadirkan pernyataan seputar bentuk coklat batang dan pengalaman peserta didik saat berbagi coklat dengan teman. Secara bergantian, peserta didik maju ke depan kelas untuk mengisi jawaban dari layar interaktif di papan tulis. Setelah itu, untuk menumbuhkan berkesadaran peserta didik, guru menghadirkan salah satu bentuk media gambar potongan coklat dengan panjang yang sama, tapi jumlah potongannya berbeda, agar peserta didik bisa melihat langsung bahwa konsep pecahan itu nampak nyata melalui media gambar coklat, sehingga anak dengan gaya belajar kinestetik dapat memahaminya. Kemudian, untuk pengantar materi, sebagai bentuk mewadahi gaya belajar visual dan auditori, guru memperlihatkan materi tentang pecahan senilai melalui video pembelajaran animasi melalui layar interaktif smartboard. Setelah selesai menonton video pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk membuat kelompok persiapan pembelajaran berbasis proyek. Langkah demi langkah dalam pembelajaran berbasis proyek dilaksanakan, mulai dari yang pertama menentukan proyek, kedua perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek, 3 penyusunan jadwal pelaksanaan proyek, 4 penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru, 5 penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi proyek, 6 evaluasi proses dan hasil proyek. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan model Protendip Mantip, guru mengkaji ulang terhadap apa yang menjadi hasil baik dari praktik, apa yang menjadi kekurangan, dan apa yang akan menjadi perbaikan ke depan. Yang keempat, melakukan publikasi karya praktik baik. Agar praktik baik ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik dari kependidikan ataupun non-kependidikan, maka dirasa perlu untuk menyebarluaskan pemahaman praktik baik ini. Kanal YouTube penulis pilih sebagai media untuk melakukan publikasi dengan harapan dapat dijangkau dengan mudah dan mudah untuk diakses. Refleksi. Hasil yang dapat dicapai setelah praktik baik dilaksanakan dalam pembelajaran matematika materi pecahan senilai dengan model pembelajaran PJBL dan pendekatan deep learning membuat media manipulatif, sekaligus dampak yang dapat dirasakan adalah: pertama, perubahan perilaku belajar peserta didik. Hal ini ditandai dengan keaktifan untuk saling membantu menyelesaikan proyek dan munculnya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas proyek. Kedua, peningkatan pemahaman konsep pecahan senilai. Hal ini ditunjukkan melalui perolehan nilai asesmen formatif di akhir pembelajaran, di mana seluruh peserta didik mendapat nilai kognitif di atas kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Kesimpulan: setelah rangkaian kegiatan praktik baik ini dilaksanakan, penulis sebagai guru pelaksana dapat menyimpulkan bahwa model pembelajaran PJBL dan dikombinasikan dengan pendekatan deep learning efektif untuk dilaksanakan. Penulis merasakan bahwa arah pembelajaran dapat terstruktur dengan baik dan target dari tujuan pembelajaran dapat dicapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Nama aku Zakia. Tadi aku belajar matematika bersama Pak Dudu. Seru banget. Aku bisa membuat sendiri media manipulatif pecahan. Tadinya aku kurang paham apa itu pecahan, apalagi pecahan senilai. Ternyata setelah memakai media manipulatif, aku jadi paham apa itu pecahan dan seperti apa pecahan senilai. Misalnya, 1/2 itu ternyata sama dengan 3/6. Yeay!